hadirat. Kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan dalam hadirat Yesus, dalam segalanya. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, saat ini kita akan menyembahkan, kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita akan sekali lagi menyembah Tuhan, menyembah nama-Mu Bapa.
segala syukur bagimu. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang tiada yang setia. Terima kasih Bapa. Haleluya. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Setiap hati kami mengingatmu. Setiap hati kami meninggikanmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, menggenapi firman-Mu. Ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalam menggenapi firman-Mu. Ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalam dari bukti kebesaran hidup kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalam dari bukti kebesaran-Mu jadi. Dari bukti kebesaran-Mu jadi bukti. Dari bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kasih setia dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Sore hari ini kami bersyukur kami bisa berkumpul, beribadah, bersekutu di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan di sore hari ini. Tuhan masih menyertai kami, Tuhan masih menolong kami untuk bisa beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Lewat Zoom yang kami adakan saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Saat ini kami ingin lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu campur tangan, pakai kami, urapi kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Ini doa dan seruan kami saat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami hanya di dalam nama Juru Selamat kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya sapa Shalom. Saat ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian dari IB3 yang di IB2 yang dibawakan Ibu Anima. Kesaksian dari Ibu Anima yang dari Palembang. Oke. Shalom semuanya Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kesaksian panggilan dalam pelayanan saya.
Saya bersyukur buat kasih Tuhan yang senantiasa baru di dalam setiap kehidupan kami sekeluarga, khususnya saya secara pribadi. Bersyukur buat panggilan Tuhan yang saya rasakan dalam hidup saya, di mana saya sebelumnya adalah alumni dari Pesat, dan ketika saya tahun 2008 saya melanjutkan 2004 saya masuk ke Yayasan Pesat Salatiga untuk melanjutkan studi, dan saya menyelesaikan diploma 2. Setelah itu 2008 saya melanjutkan studi di STT Diakonos. Saya resign, terus setelah itu saya menyelesaikan pendidikan, saya kembali ke pelayanan Pesat tahun 2013. Bersyukur saya bisa bergabung kembali di Yayasan Pesat yang ada di Sumatera Selatan, dan setelah saya menikah, karena suami saya full time di pelayanan gereja, akhirnya saya bergabung dan resign kembali dari Yayasan Pesat. Dan setelah itu saya bergabung di pelayanan gereja, dan saya juga mengajar di PAUD yayasan lain. Singkat cerita, saya kembali digerakkan dan ingatkan Tuhan kembali untuk kembali ke pelayanan Pesat untuk melayani setiap anak-anak yang Tuhan percayakan kepada saya. Kembali tahun ini bulan Maret, ya, beberapa pemimpin dari Yayasan Pesat kita yang ada di Sumatera Selatan mengajak saya kembali untuk bergabung melayani bersama-sama di Yayasan Pesat. Dan sebelumnya, 3 bulan sebelum mereka mengajak saya untuk bergabung kembali ke pelayanan, saya diingatkan Tuhan dengan di dalam 3 bulan ini saya digerakkan dengan sangat-sangat untuk kembali ke pelayanan, intinya seperti itu. Jadi saya tidak tenang sampai saya doa puasa, saya bergumul, Tuhan maksudnya apa? Padahal selama ini juga saya yang namanya pelayanan anak, mungkin menurut saya pelayanan di sekolah minggu juga sama, pelayanan di PAUD juga yang lain sama, itu juga saya melayani anak-anak. Tetapi Tuhan membawa saya kembali untuk kembali ke pelayanan Pesat ini, karena saya tahu Tuhan punya maksud dan tujuan dalam hidup saya secara pribadi, sehingga dalam panggilan ini saya ingat kembali bahwa Tuhan, kalau memang Tuhan punya rencana untuk saya kembali lagi dalam pelayanan Pesat, saya minta tanda begitu. Dan singkat cerita saya diingatkan kembali bahwa selama saya keluar atau setelah saya resign dari pelayanan Pesat, saya merasa sebagai anak yang hilang, ya, yang saya rasa Halo Bu Niman. Haleluya. Ya, meskipun suaranya hilang, tapi puji Tuhan proses yang dialami Ibu Animar bersama Tuhan itu sangat luar biasa. Meskipun saat ini puji Tuhan kembali bisa bergabung bersama-sama dengan kita di pelayanan Desa Terpadu, itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup Ibu Animar. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita
persiapkan jiwa kita. Kita tidak bukan hanya sekedar kenyang dari makanan dan minuman, tetapi kita juga merindukan haus akan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat satu pujian kita. Tuhan, aku rindu. Tuhan, kami rindu Bapa. Serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, terima kasih. Kita bersatu di dalam doa.
Ya Tuhan, Allah kami yang kami puji dan kami sembah, Allah yang kami kenal dalam Kristus Yesus, Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan yang indah ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah bersama komunitas pesat ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini ya Tuhan. Tolong kami yang pada saat ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kami ya Tuhan, seperti tanah yang subur, sehingga ketika benih firman yang kami baca dan kami pelajari, itu boleh bertumbuh, boleh berakar, dan kami rindukan ya Tuhan, firman-Mu itu boleh berbuah dan boleh dinikmati kelak oleh orang-orang di sekitar kami. Bantu hamba ya Tuhan, dengan keterbatasan, dengan ketidakberdayaan hamba, tapi kami yakin dan percaya, Roh-Mu yang luar biasa boleh berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, apa yang menjadi kehendak-Mu. Nyatakanlah ya Tuhan, kami siap belajar dari kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu semua. Terima kasih buat kesempatan yang indah yang boleh saya dapat anugerah untuk membagikan kebenaran firman Tuhan dan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang di HRD yang boleh memberikan kesempatan untuk berbagi, untuk mengizinkan saya berbagi kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya saya grogi, tapi biarlah Tuhan yang boleh memampukan kita untuk belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Ya, tema yang diberikan oleh HRD kepada saya yaitu inovasi dalam kepemimpinan. Ya, inovasi dalam kepemimpinan. Kemudian saya berikan judul untuk firman yang boleh kita sama-sama pelajari itu dengan judul kecilnya bertumbuh dalam berinovasi. Ya. Slide berikutnya. Ya, Bapak Ibu, mungkin kita semua kenal dengan aplikasi ini. Ya. Aplikasi TikTok yang berasal dari Cina muncul beberapa tahun belakangan ini. Tapi perkembangannya sontak membuat kaget salah satu negara adidaya, yaitu Amerika, bukan karena nuklirnya yang ada di Cina, tetapi dari aplikasi yang memuat video joget-joget, ya. Kemudian ada challenge video-video singkat hingga akhirnya merambah ke dunia bisnis yang menjanjikan. Ya. Kita bisa belanja, bahkan berjualan melalui aplikasi tersebut, ya, aplikasi TikTok ini. Kita lebih nyaman untuk membeli produk-produk karena kita bisa melihat secara langsung bagaimana barang itu dipakai, cara memakainya, cara memasangnya melalui aplikasi TikTok ini. Yang pada awalnya itu, kalau saya pribadi, saya merasa ketika muncul pertama kali TikTok ini tidak begitu peduli. Tidak terlalu perhatian khusus kepada TikTok. Tapi kita lihat sekarang TikTok begitu luar biasa berinovasi dari waktu ke waktu. Kemudian
kita akan belajar, mungkin kita semua tahu apa itu inovasi. Ya. Mari kita sama-sama belajar apa itu inovasi. Saya ambil dari KBBI, ya. Itu dikatakan pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru atau pembaruan. Itu KBBI, pengertian dari KBBI. Kemudian berikut yang kedua dari KBBI juga, lanjut. Penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Dapat berupa gagasan, metode, atau alat. Ya. Itu juga dikatakan inovasi. Kemudian yang terakhir, pengertian dari KBBI, unsur yang mengalami pembaruan dalam bahasa modern. Ya. Kurang lebih inilah yang dimaksud dari inovasi menurut KBBI, ya, pembaruan. Ya. Ada hal-hal yang baru, baik itu berupa gagasan, metode maupun alat. Ya. Kemudian kita akan belajar tentang kepemimpinan. Ya, sebelum slide ini, saya pernah membaca buku yang ditulis oleh Pak Bambang, karena kita bicara tentang kepemimpinan, inovasi dalam kepemimpinan. Jadi saya coba menggambarkan kepemimpinan. Ya, kepemimpinan yang ditulis dalam buku yang ditulis oleh Pak Bambang itu adalah pemberian dari Tuhan. Dalam surat Roma 12 ayat 8, Paulus menasihati mereka yang menerima karunia kepemimpinan supaya mengerjakannya dengan rajin. Ya. Ini berarti kepemimpinan adalah karunia atau pemberian Tuhan. Sehingga sebagai sebuah pemberian, kepemimpinan harus digunakan sesuai kehendak Tuhan dan kerinduan Tuhan. Sehingga semua penghargaan yang dihasilkan itu juga menjadi milik Tuhan. Ya. Bapak Ibu mungkin sudah pasti ya, bukan mungkin lagi. Di banyak daerah, khususnya di desa, itu sangat memerlukan inovasi. Ya. Sehingga diharapkan dapat membangun orang-orang yang dilayani di daerah tersebut. Ya. Salah satunya kita yang ada di daerah-daerah, ya, kita sangat berpeluang untuk memberikan inovasi-inovasi di daerah tempat kita melayani. Kemudian bagaimana menjadi pemimpin yang berinovasi? Ya. Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 19. 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 15. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Pembaharuan oleh Asa. Azaria bin Oded dihinggapi Roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam, dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel.
Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu, mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan, Allah Israel, harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bahkan Raja Asa memecat Maakah, neneknya, dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak, serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Lalu dari pembacaan ini timbul pertanyaan. Bapak Ibu, di 2 Tawarik 15 ini belum Mr. Angga. Iya. 2 Tawarik 15 ini begitu luar biasa bagaimana Allah memakai Azaria bin Oded untuk menyampaikan pesan kepada Raja Asa. Ya. Untuk menyampaikan pesan apa yang harus dilakukan Raja Asa kepada bangsanya. Ya. Kita akan belajar bagaimana menjadi pemimpin yang berinovasi dari perikop yang barusan kita baca. Ada 4, ya, bagaimana kita menjadi pemimpin yang berinovasi. Yang pertama itu peduli kepada orang-orang yang dilayani. Dari pembacaan yang barusan kita baca, Azaria bin Oded itu peduli kepada bangsanya. Ya. Peduli kepada bangsanya. Dan juga sehingga ia melalui dia
dia berbicara kepada Asa. Ya. Nah, ketika Azaria menyampaikan apa yang dipesankan Tuhan kepadanya, Asa itu langsung bertindak. Ya. Dia menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat yang dia pimpin. Ya. Asa juga menggambarkan atau menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat yang dipimpinnya. Ya. Nah, dari yang pertama ini, kepedulian yang dikatakan peduli, bagaimana dengan kita yang juga pemimpin bagi anak-anak yang kita layani? Apakah kita setiap melayani, kita menanyakan kabar? Apakah kita menanyakan kondisi dari pribadi-pribadi yang kita layani, mungkin kebutuhannya, anak-anak yang kita layani? Apakah kita memiliki sikap empati terhadap orang yang kita pimpin? Asa, Raja Asa, itu menunjukkan kepeduliannya kepada bangsa atau masyarakat yang dia pimpin. Ya. Di ayat ke-8, ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang disampaikan oleh Azaria, Asa menguatkan hatinya. Ya. Dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia langsung bertindak pada saat itu. Ya. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci. Itu yang pertama. Bagaimana menjadi pemimpin yang berinovasi? Kita memiliki rasa peduli kepada orang-orang yang kita layani. Yang kedua, pribadi yang inovatif harusnya memiliki visi yang jelas. Harusnya memiliki visi yang jelas. Dari perikop yang kita baca, Azaria bin Oded merupakan alat yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan apa yang akan terjadi ke depan bila Asa tidak mendengarnya. Ya. Azaria menggambarkan apa yang akan terjadi jikalau Raja Asa tidak melakukan apa yang dinubuatkan, apa yang disampaikan oleh Azaria. Asa menyampaikan akan terjadi kesesakan yang luar biasa. Di ayat 4 sampai 6. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Ya. Azaria menggambarkan akan terjadi kesesakan. Kemudian, bagaimana kalau seandainya kita hanya menjalankan rutinitas semata tanpa mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana jikalau kita hanya menjalankan sesuatu itu hanya biasa-biasa saja, tanpa kita betul-betul tahu bahwa Tuhan menginginkan ini untuk saya kerjakan. Pribadi yang inovatif harusnya memiliki visi yang jelas. Kemudian yang ketiga, membutuhkan orang lain. Raja Asa melakukan pembaharuan di ayatnya yang ke-8, Raja Asa melakukan pembaharuan. Kemudian
Asa tidak serta-merta langsung melakukannya sendiri. Ya. Namun ia mengajak suku Yehuda, Benyamin, Efraim, Manasye, dan Simeon untuk sama-sama melakukan pembaharuan. Sehingga dapat kita ikuti dari perikop dari ayatnya yang 9 sampai 15, itu ada kurang lebih 12 kali disebutkan kata mereka. Mulai dari ayat yang 9. Di mana Asa itu mengumpulkan seluruh Yehuda, Benyamin, dan orang-orang Efraim, Manasye, dan Simeon. Nah, kemudian kata mereka yang pertama. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Itu dimulai dari ayat yang 9. Di ayat 10, mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Di ayat yang ke-11, mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Kemudian di ayat 12, mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Di ayat yang ke-14, mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Kemudian berikut, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Nah, kurang lebih ada 12 kali disebutkan kata mereka. Mungkin hanya sebagian kecil ada kata ia yang menunjukkan Raja Asa di dalam perikop ini. Nah, apa yang menjadi hal penting, ya, sehingga ini menjadi hal penting, ya. Kata mereka itu diulangi, disampaikan 12 kali dalam perikop ini, ya. Sehingga tadi yang saya sampaikan, untuk mencapai sebuah visi, ya, kita membutuhkan orang lain, ya. Dibutuhkan inovasi dari setiap anggota dalam tim. Tidak cukup hanya seorang pemimpin saja. Ya. Ketika pemimpin memiliki inovasi, itu didukung oleh timnya untuk sama-sama mengerjakan visi. Tidak bisa dari perikop yang kita baca, tidak bisa Asa sendiri yang melakukannya. Kemudian, di yang keempat, itu dikatakan tidak kompromi dengan ketidakbenaran. Nah, mungkin hal ini yang mungkin menjadi perjuangan kita bersama atau saya pribadi, itu tidak kompromi dengan ketidakbenaran. Ya. Ayat yang ke-16. Dikatakan di situ, bahkan Raja Asa memecat Maaka, neneknya dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus, dan membakarnya di lembah Kidron. Dari sumber literatur, saya membaca
Maaka ini adalah nenek dari Raja Asa dan dia pangkat ibu suri. Dalam sistem kerajaan zaman itu, pribadi ibu suri itu dia kalau misalnya dia sebagai raja, dia pasti duduk di sebelah rajanya, mungkin sebagai penasehat atau mungkin sebagai pembimbing atau mungkin yang sangat dekat sama Raja Asa. Jadi Ibu Suri ini itu sangat berperan penting dalam pemerintahan Raja Asa. Tetapi di ayat yang ke-16, Raja Asa memecat Maaka, itu neneknya, dari pangkat Ibu Suri. Ya. Karena apa? Karena neneknya ini itu membuat patung Asyera yang keji. Ya. Suatu hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Asa begitu luar biasa, dia merobohkan patung yang keji itu. Ya. Menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Lembah Kidron ini lembah yang curam. Ya. Begitu luar biasanya Raja Asa melakukan pembaruan di dalam kerajaannya. Bagaimana kita bisa mengatakan tidak kepada hal yang salah? Pastinya kita harus bertumbuh dalam Tuhan terlebih dahulu. Ya, ya Bapak Ibu, untuk menciptakan sebuah inovasi, kita menyadari pasti tidak mudah. Saya sendiri itu sangat sulit ya, sangat berjuang untuk melakukan ataupun melakukan hal-hal yang baru kepada anak-anak yang saya layani, begitu. Nah, banyak hal yang pastinya menjadi bahan pertimbangan ya. Tetapi seberapa banyak dari kita lebih memilih aman atau tanda kutip tidak ada ombak atau guncangan. Seperti yang dilakukan oleh Raja Asa pada ayatnya yang ke-16. Dalam buku yang saya pernah baca dalam yang ditulis oleh Pak Bambang, pemimpin yang berkembang adalah pemimpin yang selalu terbuka terhadap inovasi, perubahan, dan penemuan baru. Bersedia terus belajar sehingga dapat membuatnya berlayar di laut lepas. Melalui inovasi, pemimpin akan menemukan pulau-pulau baru atau benua baru, sehingga kepemimpinannya selalu relevan dengan perkembangan zaman. Wow, luar biasa statement yang disampaikan oleh atau ditulis oleh Pak Bambang dalam bukunya. Ini menjadi refleksi saya pribadi begitu. Maukah saya menemukan pulau-pulau baru itu, benua baru itu, ya? Atau hanya saya hanya tenang-tenang, tidak mau ada ombak, tidak mau ada guncangan. Itu menjadi refleksi saya pribadi. Ketika kita berinovasi, Bapak Ibu, kita harusnya bertumbuh. Ya. Walaupun untuk mencapainya banyak tantangan yang akan dihadapi. Tapi kita bisa melihat ketika kita setia mengerjakan kehendak Tuhan, kita tahu bahwa itu tidak akan sia-sia. Ada sukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saya mungkin sharing terkait ketika COVID pertama kali
datang ke Indonesia dan khususnya di Papua, ya. Itu di mana sistem pendidikan atau sekolah-sekolah itu langsung kolaps, langsung total berhenti, ya. Kenapa? Karena tidak ada persiapan, jaringan sulit, kemudian anak-anak yang kita layani itu tidak memiliki HP Android, tidak berada, kalaupun hanya 1 atau 2 orang yang memiliki HP Android, tapi lokasi tempat mereka berada itu jauh dari sinyal. Nah, itu suatu tantangan bagi kita guru-guru pada saat itu. Nah, kemudian ketika kita berkumpul merencanakan bagaimana proses belajar mengajar. Nah, yang kita tekankan bahwa setiap anak-anak ini intinya harus mendapat pembelajaran. Hingga akhirnya ada ide-ide, ya, ada gagasan yang mengatakan bagaimana kalau misalnya ada yang bilang belajar melalui WhatsApp, ada yang bilang kalau misalnya kita belajar kelompok-kelompok bagaimana, ya. Jadi akhirnya kita ambil 2 metode ini dengan cara belajar berkelompok-kelompok. Ada satu kelompok itu 5 sampai 6 orang. Jadi guru itu menjemput bola. Jadi guru menjemput bola, mendatangi anak-anak untuk melakukan proses belajar mengajar, ya sekitar 1 sampai 1,5 jam dengan mata pelajaran yang penting-penting pada saat itu. Kemudian yang bisa WhatsApp, guru-guru juga menyediakan layanan WhatsApp untuk mereka bisa belajar. Nah, ini yang mungkin di luar Papua ini menjadi hal yang biasa, ya. Tapi bagi kita di sini itu menjadi hal yang baru, hal yang sama-sama kita perjuangkan untuk melakukan hal-hal yang baru ini. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin di luar ataupun di kitab pendidikan guru, mungkin ada hal-hal ketika proses belajar mengajar, misalnya memberikan games. Itu hal yang biasa bagi kita yang pendidikan guru. Tetapi bagi guru yang sudah lama mengajar di Pesat, khususnya di Pesat Wamena, tapi basicnya ataupun background-nya bukan pendidikan guru, melakukan games di kelas itu menjadi hal yang baru bagi dia. Ya. Dia melihat bagaimana situasi, kondisi di siswa di kelasnya itu misalnya mengantuk, misalnya di dalam kelas tidak semangat belajar. Tapi guru tersebut selalu berinovasi, melakukan hal-hal yang baru. Mungkin dengan games. Dia coba dengan games. Dan akhirnya berhasil untuk memberikan semangat, untuk konsentrasi kembali dalam mengikuti proses belajar mengajar. Nah, itu mungkin 2 contoh hal yang sederhana yang bisa kita lakukan dengan kita buat inovasi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi inti dari firman yang kita sama-sama pelajari? Bahwa
inovasi diperuntukkan kepada kepentingan orang banyak, bukan untuk diri sendiri. Inovasi itu diperuntukkan kepada kepentingan orang banyak, bukan untuk diri sendiri. Asa melakukan perubahan, pembaruan, itu untuk kebaikan dan pertumbuhan oleh masyarakat ataupun bangsa yang dia pimpin pada saat itu. Kalau TikTok saja bisa memikirkan secara luas pasar penggunaannya, apalagi kita sebagai pemimpin yang dipercayakan Tuhan. Kita harus memiliki inovasi untuk orang-orang yang kita pimpin dan orang-orang di sekitar kita. Di sini ada dua pertanyaan refleksi bagi kita. Mungkin Kakak Angga bisa tampilkan. Pertanyaan refleksi bagi kita yang merupakan pemimpin di setiap anak-anak yang kita layani. Apa yang pertama? Bapak Ibu, maukah kita melakukan terobosan-terobosan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Raja Asa kepada bangsanya? Maukah kita yang merupakan pemimpin bagi anak-anak yang kita layani itu melakukan perubahan-perubahan atau pembaruan-pembaruan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Raja Asa kepada bangsanya, meski sangat sulit pastinya. Yang kedua, apakah kita mau setia kepada Tuhan dan tetap mengerjakan kebenaran walau banyak tantangan dalam mewujudkan inovasi? Apakah kita mau dan tetap setia kepada Tuhan untuk mengerjakan kebenaran walau banyak tantangan dalam mewujudkan inovasi? Ini menjadi pertanyaan refleksi bagi kita untuk bisa kita jawab pribadi lepas pribadi ketika Tuhan mengizinkan kita melayani anak-anak. Kita diizinkan Tuhan juga diberikan tanggung jawab juga melakukan perubahan, pembaruan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan untuk anak-anak yang kita layani. Amin kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami baru saja belajar ya Tuhan tentang pribadi Asa yang begitu luar biasa Tuhan pakai untuk melakukan pembaruan-pembaruan. Tolong kami juga ya Tuhan, ketika Tuhan juga mengizinkan kami menjadi pemimpin untuk anak-anak yang Tuhan anugerahkan untuk kami layani. Tuhan, tolong kami, kiranya Tuhan yang menguatkan kami untuk melakukan perubahan-perubahan, untuk melakukan inovasi-inovasi di dalam pelayanan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ini kami ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama Yesus, menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Amin. Dikembalikan kepada WL. Amin. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan hamba-Nya. Kiranya firman ini adalah menjadi pedoman hidup kita, kekuatan bagi kita untuk terus melayani dimanapun kita berada. Saat ini kita akan menaikkan setiap doa syafaat kita.
Doa ini nanti saya serahkan kepada Ibu Ferry Krisna Jebua. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian kita. Kami perlu Kau Tuhan, kemanakah kami mencari? Kita bersama dalam doa. Puji syukur hormat hanya bagimu Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur buat sore hari ini kami bisa ibadah lewat online ini Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang kami sembah dan Engkau Allah yang kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pujian dan penyembahan yang kami bawa di hadapan-Mu. Biarlah semua itu menyenangkan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu. Kiranya inovasi selalu ada dalam kehidupan kami. Biarlah inovasi ini benar-benar nyata dalam kehidupan kami, terlebih-lebih dalam pelayanan kami Tuhan. Biarlah semua itu menyenangkan hati-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu, dengan kuasa-Mu. Pegari kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga nama Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus selalu menyertai dan melindungi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami menyampaikan isi hati kami, membawa doa syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang lebih duluan tahu dan Engkau yang lebih mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa Tuhan buat komunitas pesat yang ada
di STAK Lopai Tuhan, di Betel Tuhan Yesus, dan juga karyawan yang ada di sana, dan juga mahasiswa Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau urapi mereka, biarlah mereka tetap mengenal Engkau Tuhan, terlebih-lebih Tuhan, karyawan yang masih belum mengenal Engkau dan menerima Engkau Yesus sebagai juru selamat hidup mereka, melalui pekerjaan mereka Tuhan, melalui pelayanan yang ada di Lopai Tuhan, sehingga mereka menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Kami percaya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang berbicara dalam hati mereka saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pemimpin yang ada di Lopai Tuhan, dalam mendidik mahasiswa Tuhan, baik juga mentor yang ada di sana, maupun juga Tuhan logistik di sana, kebutuhan mahasiswa. Kami percaya bahwa Tuhan yang selalu memberkati di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mahasiswa merasa damai sejahtera, sehingga mereka diberkati baik secara jasmani maupun rohani Tuhan, dan karakter mereka juga seperti karakter Kristus. Pakai mereka luar biasa Tuhan dalam pelayanan, baik dalam mingguan, bulanan, dan tahunan juga Tuhan. Tuhan urapi mereka sehingga mereka menjadi berkat dan menjadi terang Tuhan kemanapun mereka diutus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat program kami juga, khususnya itu center Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan. Engkau yang memberkati Fitu Center ini Tuhan di Pesat Bapa. Kami percaya lewat Fitu Center ini Tuhan, anak-anak yang kami didik, anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga Tuhan mengubah setiap karakter mereka Tuhan. Lewat mereka juga Tuhan pakai untuk menjadi terang berkat di tengah-tengah keluarga, terlebih-lebih masyarakat yang ada di sekitar mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap koordinator FFC Tuhan, dan juga guru-guru Tuhan, mampukan berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap guru Tuhan, berikan juga kesehatan, kekuatan dalam mendidik dan menghadapi setiap anak-anak FC Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami di Pesat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat juga donatur sponsor kami ya Bapa di surga, baik donatur FC Tuhan maupun untuk kami juga Tuhan, guru-guru dan komunitas Pesat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka Tuhan Yesus, dan pelayanan mereka Bapa. Engkau yang selalu memberkati, Engkau yang selalu membalas berlimpah ganda kepada mereka Tuhan. Kami tidak bisa membalas apa yang mereka berikan kepada kami Tuhan, untuk membantu dan menjadi donatur Tuhan di Pesat Bapa di surga. Tuhan Yesus, Engkau yang mengurapi, berikan kesehatan, panjang umur selalu dalam kehidupan mereka. Jika mereka mengalami kesusahan pada saat ini Tuhan, tolong Tuhan bukakan jalan keluar. Jika mereka mengalami masalah pekerjaan, usaha mereka Tuhan, Engkau yang memulihkan, Engkau yang kuatkan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memulihkan setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika donatur kami Tuhan, keluarga mereka mengalami, saudara atau famili mereka Tuhan mengalami sakit penyakit Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah dokter segala dokter Tuhan, Engkaulah obat segala obat Tuhan. Oleh darah Yesus yang menyembuhkan mereka Tuhan, sehingga mereka menyaksikan bahwa Yesus yang menyembuhkan kehidupan mereka, Yesus yang menyembuhkan sakit penyakit mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan donatur sponsor kami ini Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan dan berterima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan pemimpin kami Tuhan, mulai dari Rektur Eksekutif Tuhan Ibu Fidi Tuhan. Engkau berikan kuasa-Mu Tuhan, Engkau urapi dia Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan Tuhan, hikmat dan pewahyuan, kebijaksanaan Engkau yang memberikan kepada Ibu Fidi Tuhan. Terlebih-lebih yang Tuhan berikan tanggung jawab yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan yang ikut campur tangan, Tuhan yang mengarahkan pemimpin kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap juga
Manajer kami Tuhan yang ada Tuhan, Engkau yang memberkati Bapa di surga. Biarlah kiranya hikmat itu nyata dan selalu dalam kehidupan mereka Tuhan. Berikan kesehatan juga Tuhan, dan setiap tanggung jawab yang mereka kerjakan Tuhan, tolong Tuhan bukakan jalan Tuhan. Engkau yang mendengarkan setiap doa-doa mereka Tuhan, dan setiap program yang diadakan Tuhan kiranya benar-benar dilaksanakan Tuhan sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati juga supervisor Tuhan, kepala sekolah dan guru-guru Tuhan yang lain Bapa, Engkau yang memberkati Bapa. Biarlah sungguh-sungguh melayani Engkau Tuhan, dan setiap apa yang dikerjakan itu Tuhan sungguh-sungguh benar-benar dari-Mu Tuhan Yesus. Biarlah semua itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu Tuhan dimuliakan sehingga mengenal isi hati-Mu Bapa di surga. Berkati setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan. Jika mereka mengalami kesusahan Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan memberikan kebijaksanaan, pengetahuan, hikmat, marifat turun dalam kehidupan mereka Bapa di surga. Dan terlebih-lebih apa yang mereka kerjakan ini Tuhan, secara jasmani mereka tidak mampu Tuhan, tetapi ketika Tuhan yang berkarya, ketika Tuhan yang ikut campur, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, komunitas Pesat Tuhan Yesus, seluruh keluarga, baik yang sudah berkeluarga Tuhan maupun yang belum berkeluarga Bapa di surga. Engkau yang memberkati keluarga besar Pesat ini Tuhan. Walaupun kami berpisah-pisah Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Jika ada teman-teman yang dalam kesusahan, dalam keuangan Tuhan, dalam apapun Tuhan, mulai khawatir, mulai gelisah, dan mulai menjauh dari-Mu, Tuhan, Engkau yang mengingatkan mereka supaya mereka berbalik kepadamu dan mengandalkan Engkau kembali Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang selalu mengingatkan mereka apa yang mereka alami selama ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa komunitas Pesat Tuhan, keluarga komunitas Pesat ini dalam perlindungan Tuhan, dalam naungan Tuhan. Kami percaya kiranya Roh Kudus yang selalu mengingatkan ketika kami melakukan kesalahan Tuhan, atau yang tidak menyenangkan hati-Mu, atau tidak mengerti isi hati-Mu, kiranya Roh Kudus sendiri yang berbicara sehingga nama Tuhan dimuliakan, sehingga kami bisa mengerti apa maunya Tuhan dalam pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika ada komunitas Pesat Tuhan yang mengalami sakit penyakit Tuhan pada saat ini, kami percaya Tuhan, dengan kuasa-Mu, dengan darah-Mu Tuhan, dan bilur-bilur-Mu, Engkaulah dokter segala dokter Tuhan. Pada saat ini kami yakin dan percaya, kami imani Tuhan, Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus mereka sembuh di dalam nama Yesus, sehingga mereka menyaksikan bahwa hanya Yesus yang menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan buat Pesat ini Tuhan, yang melayani Engkau. Kami tahu Tuhan, Pesat ini adalah milik-Mu Tuhan. Pelayanan ini yang kami kerjakan ini Tuhan milik Pesat Bapa. Biarlah perlindungan Tuhan selalu, setiap kecelakaan maut kami tolak di dalam nama Yesus. Setiap menghalaukan, yang mengganggu, menggagalkan pelayanan kami di desa-desa Tuhan, atau dimanapun, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan kami serahkan. Biarlah inovasi selalu ada Tuhan. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Kami percaya selalu ada hal-hal yang baru yang Tuhan berikan kepada Pesat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Luar biasa Engkau dalam kehidupan kami di Pesat ini Tuhan. Dalam pelayanan kami Bapa di surga. Engkau yang memberkati teman-teman kami di pendalaman Tuhan. Engkau yang menolong mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat pemerintah. Engkau kerahkan hati mereka Tuhan untuk membangun jalan, untuk memperhatikan orang-orang di pendalaman Tuhan, sehingga kasih Tuhan nyata dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
Engkau yang memulihkan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami serahkan di tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berkarya Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tak mungkin Tuhan. Engkau ubahkan. Engkau tahu Tuhan keluh kesah masyarakat Tuhan di Indonesia ini Tuhan. Yaitu kenaikan BBM Tuhan. Kami rindu Tuhan, kuatkan hati mereka. Engkau yang memberkati pekerjaan mereka. Baik petani, karyawan Tuhan, usaha apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau pulihkan setiap itu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Orang-orang yang berkekurangan Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang cukupkan Tuhan. Anak-anak yang terlantar Tuhan, kami rindu Tuhan. Engkau pakai pesat Tuhan untuk menolong, untuk membawa jiwa-jiwa di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga dana-dana yang dibutuhkan nanti Tuhan, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan semuanya. Dan Engkau memakai setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu Tuhan buat sore hari ini. Kami percaya Tuhan dan kami yakin bahwa hanya Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Dan hanya Engkau yang tahu Tuhan, hanya Engkau yang menjawab setiap doa kami ini Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati kami seluruhnya Tuhan. Mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Tidak ada satupun yang dialami oleh komunitas pesat Tuhan yang melayani Engkau. Di dalam nama Yesus tidak ada yang berkekurangan. Tuhan selalu memberkati berlimpah-limpah. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Sehingga pelayanan kami ini terus maju Tuhan. Kami percaya Tuhan pakai Tuhan. Karena kami tahu banyak gerangan, banyak yang menggagalkan Tuhan. Ketika kami melangkah, setiap itu kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya roh-Mu Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Dan apapun tantangan yang kami hadapi, bahwa Tuhan yang menolong kami. Sehingga kami tidak kendor dalam melayani Engkau Tuhan di pesat. Terima kasih Tuhan. Jika ada teman-teman yang ingin Tuhan mengundurkan diri atau apapun Tuhan karena tantangan, karena masalah, karena antara tim Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Engkau yang berbicara sendiri pada saat ini Tuhan. Engkau yang sendiri berbicara biarlah mereka mengenal panggilan mereka yang sesungguhnya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami serahkan setiap kegiatan kami selanjutnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan mengakhiri kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan menutup ibadah kita. Kita angkat pujian kita. Kiranya Engkau memberkati kami. Nanti di akhir pujian kami serahkan kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk doa penutup dan doa sama. Kiranya memberkati berlimpah-limpah dan dan kiranya Tuhan menyertai dan melindungi daripada malapetaka jika kesakitan tidak menimpa kiranya
Lebih mulia daripada segala besar yang menimpa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah kami boleh komunitas pesat, boleh beribadah bersama-sama, dan boleh memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga boleh mendoakan kerinduan dan penyerahan pergumulan kepadamu ya Tuhan. Bahkan kami juga belajar dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih juga ya Tuhan untuk ibadah yang boleh berjalan dengan baik, bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi ada tangan Tuhan yang menolong untuk boleh berlangsungnya ibadah ini dengan baik. Tolong kami ya Tuhan, biarlah kami boleh mengaplikasikan setiap firman yang boleh kami pelajari, dan dengan pertolongan Roh Kudus, kami boleh menjadi kesaksian yang harum bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan hidup kami untuk Tuhan pakai luar biasa untuk pelayanan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Menyerahkan hidup kami ke depan, Tuhan yang pimpin dan Tuhanlah yang berotoritas dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibadah kita telah selesai. Shalom. Shalom. Terima kasih Shalom. Bapak Ibu semua. Shalom, terima kasih. Terima kasih Pak Putra. Tidak ada pengumuman. Terima Sama-sama Pak. kasih teman-teman yang melayani. Terima Tuhan kasih berkati. teman-teman yang melayani. Berterima kasih. Mengucap syukur. Terima kasih semuanya, Kak Putra, Roma, Ferry.